1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriyanti dan teman saya Aidil Amin. Kami dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, mata kuliah Ilmu Perbandingan Agama dan dosen pengampu Ibu Husna Fatimah. Sini kami akan menjelaskan tentang teori asal-usul agama. Ada banyak ilmuwan dan teori yang membahas tentang teori asal-usul agama. Oke, sebelum kita membahas teori asal-usul agama, kita akan mengetahui apa itu teori asal-usul agama. Teori asal-usul agama adalah pernyataan atau pendapat yang terdiri dari asumsi-asumsi, proposisi-proposisi yang saling berkaitan terhadap suatu cerita atau riwayat tentang bagaimana munculnya sebuah agama. Pertama adalah teori wahyu Tuhan. Teori ini menjelaskan bahwa agama berasal dari Tuhan. Teori ini dikembangkan oleh seorang antropologi berkebangsaan Inggris bernama Andrew Bloom. Yaitu teori jiwa. Teori ini dibawa oleh Edward Burnett Taylor atau E.B. Taylor. Dia adalah seorang antropolog asal Inggris. Dalam teorinya ini, ia menyatakan bahwa agama itu asal mulanya berasal dari karena manusia menyadari keberadaan jiwa. Manusia menyadari adanya jiwa dari dua hal. Yang pertama, kematian. Yang kedua, mimpi. Ketika ada kematian, manusia menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang dari seseorang atau suatu makhluk hidup tersebut. Kemudian ketika seseorang bermimpi, ia akan berada seperti di tempat lain, padahal badannya ada tetap di situ saja. Nah, sesuatu yang keluar dari badan atau tubuh seseorang itulah yang dinamakan yang manusia, yang kita sebut dengan jiwa. Kemudian, menurut E.B. Taylor, kesadaran tentang adanya jiwa tersebut terus berkembang, bahwa manusia menyadari bahwa di sekitar mereka ada jiwa-jiwa yang lepas, yang tidak terikat oleh badan. Dari sinilah mulai jiwa-jiwa tersebut harus dihormati dan harus diagungkan. Dari situlah mulainya munculnya animisme. Kemudian lebih lanjut lagi, manusia menyadari bahwa ketika ada suatu bencana, ada suatu bencana yang sangat besar atau kejadian yang sangat menakjubkan, itu karena ada jiwa yang lebih hebat, yang akhirnya dinamakan dewa-dewa. Kemudian lebih lanjut lagi, manusia kemudian berpikir lebih lanjut lagi bahwa dewa-dewa tersebut sebenarnya ada kekuatan yang lebih hebat, ada jiwa yang lebih hebat dari dewa-dewa tersebut, yang akhirnya menjadi sebuah monoteisme atau agama yang mempunyai ketuhanan yang esa. Teori kekuatan luar biasa. Manusia adalah makhluk hidup yang sangat terbatas. Kekuatan yang dimilikinya hanyalah terbatas, maka muncullah keyakinan adanya teori kekuatan luar biasa. Teori ini dikembangkan oleh R.R. Marett dalam bukunya yang berjudul The Threshold of Religion atau Ambang Batas Agama. Teori berakal. Pada teori ini dikemukakan oleh James George Fraser, seorang antropolog sosial asal Skotlandia. Dia mengungkapkan bahwa manusia menggunakan akalnya untuk memecahkan masalah-masalahnya, masalah kehidupannya, dan masalah lainnya. It's right. Kemudian, namun pada akhirnya manusia juga menyadari bahwa akal tersebut memiliki batas. Kemudian
manusia pun memecahkan masalah tersebut, yang kemudian James Fraser menyebutnya dengan magic. Nah, namun lambat laun manusia yang menggunakan magic ini ditinggalkan karena dampak magic tersebut tidak begitu berefek banyak bagi masalah manusia tersebut. Kemudian manusia beralih untuk mendekatkan diri kepada roh-roh atau jiwa-jiwa yang lebih hebat. Dengan menyerahkan jiwanya tersebut, maka dari situlah mulainya timbulnya agama. Dia menyatakan bahwa magic dan agama itu berbeda. Magic adalah menggunakan atau mengendalikan kekuatan gaib untuk memecahkan masalah. Sedangkan agama menyandarkan atau menyerahkan diri kepada kekuatan gaib yang dipercaya. Teori Chris dalam hidup. Manusia adalah makhluk hidup yang sangat lemah. Ada saatnya mengalami keterpurukan, dan di saat itulah dia berharap ada yang dapat membantunya. Teori ini dikembangkan oleh Crowley dalam bukunya yang berjudul Tree of Life atau Pohon Kehidupan. Oke, kita masuk ke teori yang terakhir, yaitu teori sentimen kemasyarakatan. Teori ini dikemukakan oleh seseorang sosiolog Prancis terkenal, Emile Durkheim. Ia menyatakan bahwa teori ini adalah bantahan Durkheim terhadap teori yang sebelumnya, teori jiwa yang dikemukakan oleh Taylor. Ia mengatakan bahwa manusia sebelum adanya agama, manusia tidak mengenal apa itu jiwa. Ia beranggapan bahwa agama pada mulanya terbentuk karena adanya emosi keagamaan, emosi yang dipengaruhi oleh sentimen kemasyarakatan, sebuah kumpulan perasaan dari rasa terikat, rasa bakti, rasa cinta, dan lain sebagainya tentang kehidupan di dunia. Dari sentimen itulah muncul perkumpulan yang dibuat oleh manusia yang memiliki sentimen yang sama, yang menghasilkan 3 dasar religi, yaitu berupa upacara, kepercayaan, dan mitologi. Ketiga hal tersebut adalah sebagai pilar untuk menjaga agar sentimen atau perasaan tersebut tidak lepas kendali dan tetap bertahan. Sehingga dari sentimen yang masyarakat yang berbeda-beda di setiap tempat, sehingga muncullah agama-agama, kepercayaan-kepercayaan, dan mitologi-mitologi yang berbeda di setiap tempat. Demikian penjelasan teori asal-usul agama dari kami. Mohon maaf atas kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.